Halo semuanya, perkenalkan nama saya Stefanus Apen Sutanto. Saya dari Universitas Siber Asia. Saya berasal dari Tegal. Kali ini saya akan menjelaskan tentang toleransi dan kebebasan beragama dalam perspektif modern. Makalah ini mengeksplorasi konsep toleransi dan kebebasan beragama di era modern, membahas perspektif beragam agama dan tantangan dalam masyarakat yang majemuk. Kita tahu sendiri bahwa di tahun ini kita bukan lagi di era 4.0 tapi udah memasuki 5.0, di mana semuanya serba digital dan semuanya serba pakai AI atau kecerdasan buatan, yang dimana itu membantu sekali dalam kehidupan manusia, baik dalam pekerjaan maupun mengerjakan tugas juga anak-anak sekolah maupun juga tugas kuliah. Hal ini juga mendasari bahwa toleransi dan beragama juga sangat penting dalam perkembangan modern ini. Pendahuluan konteks pembahasan era globalisasi. Interaksi lintas budaya dan agama semakin intens, menuntut pemahaman dan toleransi yang lebih dalam. Masyarakat heterogen, masyarakat Indonesia dengan beragam agama dan kepercayaan perlu membangun koneksi sosial berdasarkan toleransi. Definisi toleransi dan kebebasan beragama. Toleransi adalah sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan keyakinan tanpa mengorbankan prinsip dasar masing-masing agama. Kita tahu sendiri toleransi sering diajarkan pada pendidikan kewarganegaraan pada waktu SD, SMP, SMA. Jadi mungkin tidak perlu mendalam. Yang kedua adalah kebebasan beragama, hak setiap individu untuk menganut, mempraktikkan dan menyebarkan agama sesuai dengan keyakinan mereka. Ya, di Indonesia sendiri ada 6, yaitu ada Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Perspektif agama-agama tentang toleransi. Menurut agama Islam menekankan pentingnya hidup berdampingan dengan pemeluk agama lain dengan prinsip rahmatan lil alamin. Dan menurut Kristen mengajarkan kasih dan toleransi terhadap sesama dengan ajaran kasih akan musuh. Menurut agama Buddha membangun harmoni dan kasih sayang universal tanpa memandang perbedaan agama dan kepercayaan. Dan menurut agama Hindu mempromosikan nilai-nilai toleransi dan saling menghormati antar umat beragama melalui konsep Sarva Dharma Samabhava. Tantangan mewujudkan toleransi dalam masyarakat heterogen. Yang pertama ada konflik antar agama. Perbedaan interpretasi keagamaan dapat memicu konflik, membutuhkan dialog dan mediasi yang bijaksana. Ya, mungkin ini lebih ditekankan lagi pada penggunaan media sosial. Banyak sekali orang itu salah tangkap dalam berita-berita. Ya. Terus yang kedua ada diskriminasi. Perlakuan tidak adil terhadap kelompok tertentu berdasarkan agama mereka perlu ditanggulangi melalui pendidikan dan penegakan hukum. Ini contohnya pembangunan gereja di wilayah minoritas. Banyak masyarakat Indonesia yang masih belum bisa mentoleransi adanya pembangunan tempat ibadah yang di wilayah minoritas. Terus yang ketiga adalah misi formasi. Penyebaran informasi yang tidak benar tentang agama lain dapat memicu persangka dan intoleransi. Banyak sekali ya tentang mengatasnamakan agama-agama dan membuat aliran baru, itu yang membuat perpecahan dalam negara kita. Terus peran pemerintah dalam menjamin kebebasan beragama. Yang pertama adalah penegak hukum, melindungi kebebasan beragama dan menghukum tindakan intoleransi dan diskriminasi. Terus yang kedua pendidikan, mempromosikan nilai-nilai toleransi dan modernisasi beragama dalam kurikulum pendidikan formal. Terus ada dialog antar iman, memfasilitasi dialog dan kerjasama antar agama untuk membangun pemahaman toleransi. Yang selanjutnya adalah partisipasi masyarakat sipil dalam membangun toleransi.
Yang pertama ada organisasi masyarakat, membangun program-program edukasi dan sosialisasi untuk mempromosikan toleransi. Mungkin seperti saya di Kota Tegal ada yang namanya FKUB, adalah Forum Kerukunan Umat Beragama. Jadi FKUB ini di Kota Tegal sering mengadakan suatu kegiatan, yaitu diskus bareng bersama agama-agama, dan itu didominasi oleh anak-anak muda. Kita tahu bahwa anak-anak muda adalah pembangun generasi kita, adalah penerus generasi dari negara Indonesia ini. Jadi di Kota Tegal contohnya itu FKUB. Terus yang kedua adalah akademis dan tokoh agama, mendorong dialog antar iman dan memberikan pemahaman yang benar tentang ajaran agama masing-masing. Terus yang ketiga adalah media massa, membangun narasi yang positif dan toleran dalam pemberitaan tentang agama dan keragaman. Pentingnya pendidikan dan dialog antar iman, pemahaman meningkatkan tentang agama lain. Seenggaknya dalam konteks ini kita tahu loh, maksudnya dasarnya aja dari agama-agama lain tanpa harus mempelajarinya, maksudnya tanpa harus mempelajari secara mendalam, tapi kita tahu hanya dasar-dasarnya aja dari agama-agama yang di Indonesia anut ini. Terus adalah toleransi, membangun sikap toleransi dan saling menghormati. Terus harmonis, membangun masyarakat yang harmonis dan toleran. Studi kasus implementasi toleransi di beberapa negara, contohnya di Kanada. Kanada dikenal dengan kebijakan multikulturalisme yang kuat, mendorong integrasi antara toleransi antar agama. Kita tahu sendiri di Kanada banyak imigran-imigran yang dari India ya, dan mereka beragama Hindu, dan juga banyak imigran-imigran yang dari Yaman yang beragama Muslim. Mungkin Kanada sendiri dibilang negara yang sangat dekat dengan Amerika ya, yang dimana mayoritas sendiri agamanya Kristen, tapi Kanada sendiri tetap memiliki suatu pegangan bahwa mereka tuh bisa loh buat negara yang toleransi, contohnya, dan sekarang bisa loh, maksudnya bahkan menteri-menterinya pun banyak yang dari bukan asli orang Kanada tuh. Terus yang kedua adalah India memiliki keberagaman agama yang tinggi dengan tradisi toleransi dan koeksistensi antar agama yang kuat. Di India sendiri juga bukan hanya Hindu aja, tapi Islam juga ada, dan itu sangat toleransinya sangat kuat. Kesimpulan dan rekomendasi pentingnya toleransi dan kebebasan beragama adalah nilai universal yang penting untuk membangun masyarakat yang harmonis dan damai. Yang kedua adalah tantangan masyarakat heterogen dihadapkan pada tantangan dalam mewujudkan toleransi, mewujudkan upaya sama. Yang ketiga adalah solusi pemerintah, masyarakat sipil, dan tokoh agama perlu berperan aktif untuk membangun toleransi dan kohesi sosial, sehingga negara kita itu dapat harmonis dan menjunjung tinggi nilai toleransi. Ya, itu saja dari saya tentang toleransi dan kebebasan beragama dalam perspektif modern. Terima kasih, sampai berjumpa kembali.